Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu tetap sehat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Nana dalam pelajaran matematika. Oke, sebelum belajar kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, adapun materi kita pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama penaksiran hasil operasi hitung pecahan, dan yang kedua adalah penaksiran hasil operasi hitung bilangan caca. Nah, tujuannya agar anak-anak ibu mampu mengetahui cara penaksiran hasil operasi hitung pecahan dan cara operasi hitung bilangan caca. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Oke, baiklah anak-anak ibu, langsung saja masuk ke penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Nah, di sini pada materi pertama, silahkan anak-anak ibu buka buku paketnya halaman 29. Nah, di sini kita akan menaksirkan hasil penjumlahan. Nah, di sini akan kita jumlahkan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Terlebih dahulu kita bulatkan dulu pecahan campurannya. Nah, kalau pecahan campuran dibulatkan, kita ambil pecahan biasanya aja ya. Perhatikan yang ibu tandai. Nah, sedangkan bilangan caca yang di depannya atau angka 3-nya kita simpan terlebih dahulu. Masih ingat kan cara membulatkan pecahan campuran? Nah, caranya dengan membandingkan dengan pecahan 1/2, kemudian dikali silang. Langsung saja kita kali silang. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kemudian kita kali silang lagi. 1 dikali 7. 1 dikali 7 kita tulis ya seperti ini. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasilnya 12 dan 7. 12 lebih besar dari 7. Nah, anak-anak ibu harus ingat, kalau lebih besar dari 1/2, maka dibulatkan menjadi 1 ya. Pecahan 6/7 lebih besar dari 1/2, jadi dibulatkan menjadi 1. Nah, kemudian di sini untuk bilangan caca di depan pecahan 6/7 kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan hasil pembulatannya. Nah, tadi kan 6/7 dibulatkan hasilnya 1, kemudian kita jumlahkan dengan bilangan caca yang ada di depannya. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, artinya pecahan campuran 36/7 dibulatkan menjadi 4. Oke, kita sudah dapat nih pembulatan dari pecahan 36/7. Nah, selanjutnya kita cari lagi pembulatan dari pecahan 1/6. Nah, caranya sama dengan menggunakan perbandingan 1/2. Oke, kita bandingkan dengan 1/2, kemudian kita kali silang. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Dan 1 dikali 6, perhatikan ya cara mengali silangnya. 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Nah, kemudian kita dapatkan angkanya 2 dan 6. Ternyata 2 lebih kecil dari 6. Artinya pecahan 1/6 lebih kecil dari pecahan 1/2. Kalau lebih kecil dari 1/2 nilainya adalah 0. Nah, perhatikan di sini ya. Karena pecahannya adalah pecahan biasa atau tidak ada bilangan caca di depannya, maka hasil pembulatannya cukup sampai di sini. Ya, karena tidak ada lagi bilangan caca di depannya. Oke, berarti 1/6 dibulatkan nilainya adalah 0. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing nilai pembulatan dari pecahannya, baik pecahan campuran maupun pecahan biasa,
Nah, kemudian kita tambahkan atau kita jumlahkan. Nah, tadi 36/7 dibulatkan hasilnya 4, kita tulis 4 ditambah 1/6 dibulatkan nilainya 0. Nah, jadi yang kita ambil nilai pembulatannya ya. Jadi 4 ditambah 0 nilainya adalah kira-kira 4. Jadi di sini kita menggunakan kira-kira ya. Nah, nilainya adalah kira-kira 4. Nah, untuk contoh berikutnya adalah menaksirkan hasil pengurangan. Sekarang anak-anak ibu buka buku paket halaman 30. Nah, untuk contoh di sini ibu menggunakan pecahan campuran 43 6/10 dikurang 32 2/11. Nah, cara mengerjakannya yaitu sama dengan mencari pada hasil penjumlahan yang seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini kita juga masih menggunakan perbandingan 1/2. Nah, karena di sini adalah pecahan campuran, jadi yang kita ambil adalah pecahan biasanya dulu. Sedangkan 43 atau bilangan cacanya kita simpan dulu ya. Nah, langsung saja kita ambil pecahan biasanya, berarti 6/10 kita bandingkan dengan pecahan 1/2. Nah, cara membandingkan pecahan adalah dengan cara mengalihkan silang. Oke, langsung saja kita kalikan silang. Perhatikan ya cara mengalih silangnya. Lihat yang ibu tandai. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Nah, kemudian kita silangkan lagi. 1 dikali 10. 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Kita tulis 10. Nah, kita dapatkan angkanya 12 dan 10. Berarti tandanya adalah lebih besar. Artinya pecahan 6/10 lebih besar dari 1/2. Kalau lebih besar dari 1/2 nilainya adalah 1. Nah, kita udah dapatkan 1 karena ini pecahan campuran. Nah, bilangan caca yang ada di depan 6/10 tadi atau bilangan 43 atau angka 43-nya kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan hasil pembulatannya tadi. Berarti hasil pembulatannya adalah 1 ditambah dengan bilangan caca yang ada di depan pecahan 6/10. Berarti 1 ditambah 43 nilainya adalah 44. Artinya pecahan campuran 43 6/10 dibulatkan menjadi 44. Oke, sudah kita temukan nih pembulatannya. Kemudian kita cari lagi pembulatan dari pecahan 32 2/11. Nah, yang kita ambil adalah pecahan biasanya. Berarti kita ambil pecahan 2/11. Perhatikan ya yang ibu tandai. Nah, untuk bilangan cacanya, angka 32-nya kita simpan terlebih dahulu. Oke, langsung kita tulis pecahan biasanya 2/11. Akan kita bandingkan dengan pecahan 1/2. Nah, di sini kemudian kita kali silang. Perhatikan, kita kali silang berarti 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya kita kalikan silang lagi. 1 dikali 11. 1 dikali 11 hasilnya adalah 11. Nah, sudah kita dapatkan angkanya 4 dan 11. Berarti angka 4 lebih kecil dari 11 atau pecahan 2/11 lebih kecil dari 1/2. Berarti kalau lebih kecil dari 1/2 nilainya adalah 0. Nah, kemudian kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan bilangan caca yang ada di depan pecahan 2/11. Nah, berarti ditambah dengan 32. Langsung aja kita tambahkan 0 ditambah 32 nilainya adalah tetap 32. Jadi artinya pecahan campuran 32 2/11 dibulatkan menjadi 32. Nah, masing-masing pecahan sudah kita dapatkan
pembulatannya. Sekarang tinggal kita kurang. Ya, dikurang ya. Perhatikan di situ tandanya adalah tanda kurang. Berarti tadi 436/10 dibulatkan 44, kita tulis 44 dikurang 322 per 11 dibulatkan 32. Berarti 44 dikurang 32. Jadi hasilnya adalah kira-kira. Nah, menggunakan kira-kira 12. Oke, selanjutnya adalah menaksirkan hasil perkalian. Masih di halaman 30 ya pada buku paket. Nah, di sini kita akan mengalihkan pecahan campuran 31/2 dikali pecahan campuran 25/6. Caranya gimana? Caranya masih sama menggunakan perbandingan 1/2. Oke, karena pecahan campuran kita ambil pecahan biasanya saja terlebih dahulu ya. Perhatikan yang Ibu tandai. Nah, berarti 1/2 dibandingkan dengan 1/2. Kalau seperti ini udah jelas ya, nilainya pasti sama dengan, tidak perlu dikali silang lagi. Karena 1/2 sama dengan 1/2. Kalau sama dengan 1/2, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, karena di depan pecahan 1/2 tadi ada bilangan caca yaitu angka 3, berarti 1 ditambah 3. Nah, 1 ditambah 3 adalah 4. Artinya pecahan campuran 31/2 dibulatkan nilainya adalah 4. Nah, selanjutnya pecahan 25/6 kita ambil pecahan biasanya terlebih dahulu. Perhatikan yang Ibu tandai. Nah, kita bandingkan dengan pecahan 1/2. Nah, langsung ya. Tadi diapakan? Ya, dikali secara silang. Berarti 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Nah, kemudian 1 dikali 6, kita tulis di bawah. 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Nah, sudah kita dapatkan nilainya 10 dan 6. 10 lebih besar dari 6 atau 5/6 lebih besar dari 1/2. Jadi, kalau lebih besar dari 1/2 dibulatkan nilainya menjadi 1. Nah, karena ada bilangan caca di depan pecahan 5/6, maka kita tambahkan ya. Kan di depan 5/6 ada angka 2, jadi kita tambah 2. 1 ditambah 2 nilainya adalah 3. Artinya pecahan 25/6 dibulatkan menjadi 3. Nah, di sini kita sudah dapatkan masing-masing nilai hasil pembulatannya. Kemudian kita kali 4 1/2 tadi dibulatkan menjadi 4, kita tulis 4. Perhatikan ya, di sini tandanya adalah kali. Nah, berarti kita tulis dikali 25/6 dibulatkan menjadi 3. Kita tulis 3. Nah, langsung saja 4 dikali 3 hasilnya adalah ya, hasilnya adalah kira-kira 12. Jadi masing-masing dicari dulu pembulatannya baru dikalikan. Tadi kita sudah menaksirkan pecahan campuran dan pecahan biasa. Sekarang kita masuk ke pecahan desimal. Oke, sekarang anak-anak buka lagi bukunya pada halaman 29. Nah, contoh di sini 8,32 ditambah 1,67 nilainya berapa? Nah, di sini biar mudah anak-anak Ibu menjumlahkannya, kita bulatkan terlebih dahulu pecahan desimalnya. Masih ingat ya pada materi pertemuan minggu kemarin. Nah, di sini kalau membulatkan pecahan desimal yang diperhatikan adalah satu angka di belakang koma. Perhatikan angka yang Ibu lingkarin.
Oke, kalau nilainya 3 berarti ditambah 0 atau tetap. Jadi 8 tambah 0 nilainya tetap 8. Oke, selanjutnya satu angka di belakang koma adalah angka 6. Kalau angka 6 berarti angka di depan koma ditambah 1. Ya, berarti 1 ditambah 1 menjadi 2. Sedangkan untuk angka yang di belakang koma itu kita hilangkan ya. Lihat di sini Ibu coret. Nah, jadi setelah dibulatkan nilainya adalah 8 dan 2. Langsung saja kita jumlahkan. 8 ditambah 2 sama dengan kira-kira 10. Nah, jadi seperti ini ya caranya. Oke, selanjutnya adalah kita akan menaksirkan hasil pengurangan pada pecahan desimal. Silahkan dibuka buku paket halaman 30. Nah, di sini pecahan desimal 54,4 dikurang 27,813. Seperti yang Ibu bilang, perhatikan satu angka di belakang koma. Nah, karena angka di belakang koma adalah 4, berarti angka di depan koma ditambah 0 atau tetap. 54 ditambah 0 adalah tetap 54. Dikurang 27,813. Perhatikan satu angka di belakang koma, berarti adalah angka 8. Nah, angka 8, karena angka 8 berarti angka di depan koma ditambah 1. Ya, 27 ditambah 1 menjadi 28. Nah, untuk angka di belakang koma ini kita coret atau kita hilangkan. Artinya setelah dapat pembulatannya 54 dan 28 langsung kita kurangin. Jadi nilainya adalah 54 dikurang 28 kira-kira 26. Dan selanjutnya adalah menaksirkan hasil perkalian pada pecahan desimal. Nah, silakan anak-anak Ibu lihat di buku paket halaman 30. Nah, di sini pecahan desimal 2,67 akan kita kalikan dengan pecahan desimal 7,21. Terlebih dahulu kita bulatkan. Perhatikan satu angka di belakang koma. Nah, karena satu angka di belakang koma adalah angka 6, ya. Kalau angka 6 artinya angka yang ada di depan komanya berarti angka 2. Angka 2-nya ditambah dengan 1 ya. Jadi 2 ditambah 1 nilainya adalah 3. Langsung berarti dikali 7,21. Perhatikan satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma adalah angka 2. Kalau angka 2 berarti di depan koma ditambah 0 atau tetap. 7 tambah 0 tetap 7. Nah, angka di belakang koma dihapus. Langsung saja kita kalikan 3 dikali 7. Nilainya adalah kira-kira 21. Selanjutnya adalah penaksiran hasil operasi hitung bilangan caca. Nah, kalau tadi pada pecahan, sekarang pada bilangan caca. Nah, di sini anak-anak Ibu silakan dibuka bukunya halaman 33. Nah, contoh di sini akan kita taksirkan ke puluhan terdekat. Kalau ke puluhan terdekat yang diperhatikan adalah angka pada satuan. Satuan adalah angka 7, berarti puluhannya ditambah 1 menjadi 2 dan satuannya berubah menjadi 0. Nah, kalau anak-anak Ibu masih bingung, silakan dilihat kembali pada video penjelasan di minggu kemarin. Ya, selanjutnya 22. 2 adalah angka satuan. Satuan angka 2 berarti puluhannya ditambah 0. Karena angkanya 2 ya. Nah, sekarang angka satuannya itu dijadikan 0. Nah, kita sudah dapat pembulatnya. Langsung saja kita jumlahkan.
17 dibulatkan 20, 22 jadi 20, hasilnya adalah kira-kira 40. Nah, seperti ini ya cara penyelesaiannya. Kalau soalnya penaksiran, tidak bisa langsung dijumlahkan, harus dicari dulu pembulatannya. Nah, contoh berikutnya 13. 3 angka satuan, satuannya kita naikkan ke puluhan. Karena angka 3 berarti dia tetap atau ditambah 0, sedangkan satuannya berubah menjadi 0. Nah, dikali 28. Nah, 8, perhatikan angka 8 adalah angka satuan. Satuan naik ke puluhan. Nah, puluhannya karena angkanya 8, jadi puluhannya ditambah 1. Nah, 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi puluhannya menjadi 3 dan satuannya berubah menjadi 0. Nah, langsung saja kita kalikan. 10 dikali 30 nilainya kira-kira 300. Nah, seperti itu caranya. Nah, berikutnya kita akan menaksirkan hasil operasi hitung ke ratusan terdekatnya. Kayak contohnya 284 dikurang 125. Kalau anak-anak ibu langsung mengurangkan atau langsung dikurang 284 dikurang 125, nanti jawabannya salah ya, bukan seperti itu yang diminta. Nah, di sini terlebih dahulu anak-anak ibu harus membulatkan ke ratusan terdekat. Caranya adalah perhatikan angka pada puluhan. Perhatikan ya yang ibu tandai. Nah, angka puluhannya adalah 8, berarti dia ditambah 1 pada ratusannya. Berarti 2 ditambah 1, 3. Untuk angka di belakangnya atau puluhan dan satuannya berubah menjadi 0. Jadi dibulatkan menjadi 300 dikurang 125. Perhatikan angka pada puluhan. Puluhan naik ke ratusan. Nah, puluhannya angka 2. Berarti kalau angka 2 ratusannya ditambah 0 atau tetap 1 ya. 1 tambah 0, 0. Sedangkan angka di belakangnya itu semua berubah menjadi 0. Ya, puluhan jadi 0. Satuan juga menjadi 0. Berarti dibulatkan menjadi 100. Langsung dikurangin. 300 dikurang 100 kira-kira 200. Nah, seperti ini ya cara penyelesaiannya. Untuk contoh berikutnya adalah menaksirkan hasil operasi hitung ke ribuan terdekat. Nah, di sini contohnya adalah angka 1455 akan kita jumlahkan dengan angka 2705. Nah, di sini kita bulatkan terlebih dahulu ke ribuan terdekat. Nah, kalau dibulatkan ke ribuan berarti ratusan naik ke ribuan. Oke, perhatikan angka pada ratusan yang ibu lingkari. Nah, karena angka 4 berarti ribuannya ditambah 0 atau tetap. 1 ditambah 0 tetap 1 dan angka di belakangnya semua berubah menjadi 0. Ya, ratusan, puluhan dan satuannya jadi 0. Jadi dibulatkan menjadi 1000. Selanjutnya angka ratusannya adalah angka 7. Nah, karena angkanya angka 7 berarti ribuannya ditambah 1. Nah, 2 ditambah 1 ribuannya menjadi 3, sedangkan angka di belakangnya berubah menjadi 0 ya. Perhatikan angka ratusan, puluhan dan satuan menjadi 0. Jadi 2705 dibulatkan menjadi 3000. Kemudian baru kita jumlahkan. 1000 ditambah 3000 hasilnya adalah kira-kira 4000. Seperti ini ya cara menyelesaikan hasil operasi hitung ke bilangan cacah. Jadi harus dibulatkan terlebih dahulu.
Nah, anak-anak ibu semuanya, sekian penjelasan dari ibu. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.